Para Webtuber, pernikahan Teuku Rasya yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah jadi drama panjang di jagat maya. Bukan soal pengantin, tapi soal dua sosok wanita penting di hidupnya, ibu kandung dan ibu sambung. Setelah Tamara Bleszenski jadi sorotan karena hadir hanya sebagai tamu, kini giliran ibu sambung, Naura Seyfira yang buka suara. Dan bukannya meredam, justru makin memancing panasnya komentar netizen. Polemik pernikahan Rasya ternyata belum selesai. Setelah ramai soal kehadiran Tamara yang dianggap hanya tamu undangan, kini Naura Seyfira ikut angkat bicara di media sosial. Lewat postingannya, Naura mengaku kesal karena namanya ikut terseret. Bahkan anaknya pun ikut jadi sasaran komentar netizen. Wah, ini sih udah melebar kemana-mana ya guys. Berasa tidak nyaman, Naura bahkan mencoba menemui Tamara lewat Rasya. Tapi sayangnya nih, gagal. Dan rupanya dari situlah emosi Naura makin terlihat. Alih-alih mendapat simpati netizen, ungkapan Naura bikin panas dunia netizen. Sampai-sampai ada yang bilang, Tamara nggak bicara apa-apa kok. Kok dia jadi tantrum? Tamara juga seorang ibu. Lah, kenapa dia yang jadi marah-marah sama Tamara? Yang menghujat dia netizen. Marah sama netizen kalau berani. Tamara diam aja say. Dia yang panas. Yang artis siapa sis? Belum selesai sampai di situ, Naura kembali bikin heboh lewat cuitannya. Ia menegaskan dirinya tidak mau disamakan dengan Tamara. Bahkan dengan cukup tajam menyebut mereka beda era. Kalimat sederhana tapi maknanya dalam banget ya guys. Seolah ada garis tegas antara posisi ibu kandung dan ibu sambung. Dan tentu saja nih guys, netizen langsung menangkap ini sebagai sindiran. Berarti dia nikah sama bapaknya. Kalau Tamara seumuran ibunya, Hiks. Coba compare foto waktu Tamara seumuran dia. Tamara sudah melewati 51 tahun dengan semua permasalahannya yang membuat dia lebih dewasa dan tenang. Dan sudah bisa menyaksikan putranya menikah. Itu suatu pencapaian. Sekarang tinggal menikmati hari-hari memasuki senja. Ini sindiran halus atau frontal ya guys? Aduh, makin panas aja ceritanya. Awal keresahan netizen terjadi ketika netizen ramai membahas Tamara datang sebagai tamu. Sedangkan Naura dengan percaya diri memposting busana yang akan dikenakan di hari pernikahan Rasya. Wah, ini mah bikin netizen terbelah ya guys. Ada yang mendukung, tapi nggak sedikit juga yang mulai membanding-bandingkan. Kayak dia yang jadi pengantin tampil glamor. Ibu tirinya baik tahu, Rasya dekat banget sama ibu tiri dan adik-adiknya. Masih cantikan Tamara, natural dia mah cantiknya. Kericuhan netizen ini bermula saat Tamara Bleszenski justru jadi pusat perhatian. Pasalnya, di hari bahagia anaknya sendiri, Tamara datang bukan sebagai ibu yang mendampingi, melainkan sebagai tamu undangan, tanpa busana seragam keluarga. Ia hadir dengan pakaian hitam, dan momen ini langsung bikin hati netizen tersentuh. Seolah ada kesedihan yang tersirat di balik senyum yang ditampilkan. Walaupun Rasya sudah datang dan bersimpuh kepada Tamara, sepertinya polemik ini masih belum selesai ya guys. Bahkan tarot reader Anton Prihantono mengungkapkan simbol dari kartu bahwa ada kekecewaan yang Tamara rasakan. Kenapa Tamara memilih menjadi tamu undangan di acara penting itu? Oke, semesta bicara. Mengapa Tamara memilih menjadi tamu di dalam undangan secara ini adalah acara pernikahan dari anaknya. Ini Four of Swords ya. Ini dijelas di sini ada kekecewaan di sini. Kita lihat ada tanda di sini, ada simbol orang yang sedang berusaha menampik pedang. Dalam arti dia melihat ke kanan gitu ya. Dia melihat ke kanan. Bisa kita artikan di sini adalah kekecewaan. Jadi dia memilih menjadi tamu karena basicnya ada kekecewaan di sini. Kita nanti akan bedah lagi, kita akan lihat lagi simbol nanti di dalamnya kekecewaannya dia seperti apa. Tapi yang pasti di sini Tamara menjadi tamu karena bentuk kekecewaannya dia di acara pernikahan Rasya anaknya. Dan bagaimana perasaan Tamara dan Rasya di saat Tamara datang menjadi tamu undangan? Oke, semesta bicara. Bagaimana perasaan Tamara?
Three of Swords. Ini kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Dua kartu yang secara simbol dan tanda sama-sama mereka menampik di sini. Lihat ya. Ya. Yang satu menampik, yang satu juga menampik. Jadi intinya bisa kita artikan, kita analogikan bahwa perasaan Tamara pada saat itu sedang ada gejolak amarah. Dan bisa kita pastikan juga ya dipicunya ya kita nanti akan lihat ya. Karena saat Tamara datang menjadi tamu undangan di sini, Tamara itu betul-betul dia tidak nyaman gitu. Dan dia tidak enjoy dengan acara pernikahan Rasya. Karena di situ kan harusnya Tante Tamara ini ada di atas pelaminan. Tapi ternyata Tante Tamara tidak ada di pelaminan, dia menjadi tamu undangan. Itu ada kemarahan di situ dari Tamara. Simbol atau tanda, sebenarnya kemarahan Tante Tamara ini atau Tamara Bleszynsky ya, ini dipicu dari internal keluarga atau dari eksternal ya. Kita akan lihat, semesta bicara. Internal atau eksternal. Ini Two of Wands. Lihat ya, kartu Tamara nih akhirnya relate loh. Nih, kita lihat ya. Ini yang ini Two of Wands yang kita ambil ya. Jadi kemungkinan di sini adalah intern di sini, bukan ekstern. Kita lihat dua-duanya saling menampik mukanya. Jadi sama-sama tidak ingin melihat gitu. Jadi bisa kita pastikan bahwa konflik ini dimulai dari konflik intern keluarga gitu. Dan sebenarnya konflik intern ini dimulainya dari mana sih? Apakah dari mantan suaminya yaitu Teguh Rafli ya, atau dari pasangan atau istri baru dari seorang Teguh Rafli? Kita lihat di sini karena kita lihat di sini adalah konflik intern ya, konflik intern. Kita lihat semesta bicara. Apakah ini dari Teguh Rafli permasalahannya atau ini sudah bisa dipastikan ya, simbol dan tanda di sini. Ini adalah King of Wands. King adalah laki-laki, jelas. Berarti intinya di sini ada konflik atau ya mungkin ada kesalahpahaman ya dengan Teguh Rafli, yaitu which is itu adalah mantan suami dari Tamara Bleszynsky. Jadi itu permasalahan internnya sebenarnya. Pernikahan Teguh Rasya yang seharusnya jadi momen bahagia justru berubah jadi perbincangan panjang. Dari kehadiran ibu kandung sampai sindiran ibu sambung. Semua jadi potongan puzzle yang belum sepenuhnya jelas. Walaupun dari pihak WO sudah menjelaskan dan mengklarifikasi kejadian ini. Tapi sekarang pertanyaannya nih, apakah ini hanya kesalahpahaman biasa? Atau memang ada konflik yang lebih dalam di balik semua ini? Dan menurut kamu, siapa yang sebenarnya yang paling tersakiti di cerita ini? Yuk, tulis komen kalian di bawah ini ya guys.